Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak sekalian kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Kita akan belajar tentang bagaimana menentukan letak simpul dan perut pada gelombang stasioner. Baik, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya gelombang stasioner adalah perpaduan gelombang yang memiliki sifat interferensi, di mana gelombang stasioner itu bisa memiliki sifat destruktif dan juga bersifat konstruktif. Ketika gelombang stasioner bersifat destruktif, ketika mengecil seperti ini, maka akan menghasilkan suatu titik yaitu namanya titik not atau titik simpul. Dan ketika ada gelombang perpaduan gelombang stasioner yang menyebabkan adanya interferensi yang bersifat konstruktif, maka akan muncul suatu titik puncak, kita sebut dengan titik antinot atau titik perut. Nah, bagaimana cara untuk menentukan letak simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung bebas dan stasioner ujung terikat? Pada gelombang stasioner ujung bebas, yaitu di mana ada perpaduan gelombang antara gelombang datang, kita misalkan arahnya ke arah kanan, sehingga gelombang pantul adalah ke arah ke kiri, maka ciri-ciri dari gelombang stasioner ujung bebas adalah selalu berakhir pada titik perut. Ya, jadi diingat-ingat anak-anak, untuk gelombang stasioner ujung bebas selalu berakhir atau memiliki ujung berupa titik perut atau titik antinot. Jadi kita anggap ini adalah perut pertama. Kita lihat ke arah kiri. Untuk menentukan letak perut dan simpul, kita harus menentukan dari ujung. Sehingga kita anggap yang pertama adalah perut pertama, ke arah ke kiri ini ada titik not ya atau titik simpul. Ini adalah simpul pertama. Kemudian bergeser lagi ada perut kedua, ini adalah simpul kedua, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan persamaan letak simpul dan perut yang ada di bawah ini, caranya adalah dengan kita membaca gambar, ya. Kita mengukur gambar, yaitu jarak antara perut pertama dengan titik simpul atau perut yang lain. Misal kita lihat perut pertama dengan simpul pertama, ini kalau dibuat sebuah gelombang, nilainya adalah berapa? Ya, benar sekali. Pastinya adalah bernilai 1/4 gelombang atau 1/4 lambda. Kemudian kita lihat lagi simpul pertama dengan perut kedua. Jaraknya juga sama, 1/4 lambda. Dan jangan lupa, untuk perut pertama itu selain ada di puncak, di bagian dasar ini juga sama. Kita anggap sebagai perut pertama juga. Jadi kita pilih salah satu, harus konsisten. Kita pilih yang bagian atas saja. Kalau yang perut kedua juga sama, di bagian bawah juga ada perut kedua juga. Tapi kita pilih yang bagian atas saja untuk pengukurannya. Nah, sehingga kalau kita diminta untuk mencari letak simpul dari gelombang stasioner ujung bebas, kita akan memperoleh persamaan S sama dengan 2N plus 1 kali 1/4 lambda. Dengan nilai N dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nilai N sama dengan 0 ini adalah kita gunakan untuk menentukan letak simpul pertama. Nah, jadi kalau ingin mencari letak simpul pertama, maka kita masukkan nilai N sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Sehingga kalau kita tulis 2N plus 1 kali 1/4 lambda adalah 2 kali 0 plus 1 atau sama dengan 1/4 lambda. Sehingga apa tadi yang kita ukur ya dari gambar ternyata memang benar, jarak antara perut pertama dengan simpul pertama adalah 1/4 lambda. Begitu juga dengan perut simpul yang berdekatan. Sementara untuk mencari letak perut, anak-anak, dengan persamaan 2N kali 1/4 lambda, yaitu dengan nilai N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan perlu diperhatikan juga untuk nilai N sama dengan 0, itu adalah kita gunakan untuk mencari letak perut yang pertama. Ya.
Jadi kalau ingin mencari letak perut pertama, kita masukkan N-nya sama dengan 0, sehingga di sini akan berubah menjadi 2 kali 0 kali 1/4 lambda. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 0. Kenapa kok nilainya 0 untuk perut pertama? Dikarenakan untuk ujung bebas itu adalah berawal dari letak titik perut. Jadi jaraknya perut pertama adalah sama dengan 0 dari ujungnya gelombang stasioner ujung bebas. Jadi pahami ya? Baik, kita bisa lanjutkan untuk gelombang stasioner ujung terikat. Untuk gelombang stasioner ujung terikat adalah berkebalikan dengan gelombang stasioner ujung bebas. Jadi kalau gelombang stasioner ujung bebas tadi berakhir atau berujung pada letak titik perut, maka untuk gelombang stasioner ujung terikat adalah berakhir pada titik simpul. Nah, ini yang menjadi ciri atau karakteristik dari gelombang stasioner ujung terikat. Kita perhatikan ternyata untuk mencari letak simpul pertama dengan perut pertama yaitu sama, yaitu sebesar 1/4 lambda. Nah, nilai ini adalah menjadi nilai dasar bagaimana cara untuk menentukan letak perut dan simpul yang berdekatan, baik pada gelombang stasioner ujung bebas maupun gelombang stasioner ujung terikat. Sehingga untuk mencari letak simpul dan perut, kalau kita mencari satu persatu, simpul pertama ke perut 1, kemudian perut simpul pertama ke simpul kedua, simpul pertama ke perut kedua, dan seterusnya, kita akan bisa membentuk suatu pola formula bagaimana cara untuk menentukan letak simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung terikat. Persamaannya sama dengan stasioner ujung bebas, bedanya adalah dibalik ya. Jadi untuk mencari letak simpul itu kita gunakan yang 2N kali 1/4 lambda. Untuk N sama dengan 0 dimulai pada saat kita mencari letak simpul yang pertama. Sehingga kalau simpul pertama kita masukkan nilai N-nya sama dengan 0, sehingga 2 kali 0 kali 1/4 lambda itu nilainya sama dengan 0. Kenapa kok nilai simpul pertama sama dengan 0? Karena sekali lagi ciri dari gelombang stasioner ujung terikat adalah terletak ujungnya adalah di titik simpul, sehingga letak simpul pertama adalah sama dengan 0. Kemudian untuk mencari letak titik perut, kita gunakan persamaan 2N plus 1 kali 1/4 lambda. Untuk N sama dengan 0, ini kita gunakan untuk mencari perut yang pertama. Baik, bisa dipahami ya? Jadi persamaan letak simpul dan perut pada kedua jenis gelombang stasioner ujung bebas dan terikat itu adalah kebalikan, ya. Nah, agar lebih paham, coba kita lihat salah satu contoh soal yang pertama. Persamaan suatu gelombang stasioner adalah Y sama dengan 0,375 cos 0,25 px sin 25 pt. Dan seterusnya, kita diminta mencari cepat rambat gelombang serta jarak antara simpul dan perut berdekatan. Nah, kita ingat bahwasanya untuk mencari cepat rambat gelombang, kita bisa gunakan rumus cepat P sama dengan omega per K. Dengan nilai omega adalah, kita lihat di persamaan, yaitu sebesar 25pi. Ya. Kemudian nilai K-nya adalah, bentar kita hapus dulu. Nilai K-nya adalah sebesar 0,25pi, sehingga menjadi 25pi per 0,25pi. Pi-nya bisa kita coret, sehingga hasilnya adalah 25 dibagi 0,25 adalah sebesar 100 dengan satuan cm per sekon. Untuk soal pertama. Soal yang kedua, mencari letak simpul dan perut berdekatan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwasanya untuk gelombang stasioner ujung bebas dan terikat, ya, ini kalau kita lihat dari persamaan, kita bisa tahu kalau persamaan 0,375 cos dan seterusnya adalah gelombang stasioner ujung bebas, ya. Untuk perut simpul berdekatan atau sebaliknya simpul dan perut berdekatan,
mencari letak simpul perut berdekatan adalah sebesar 1/4 lambda. Nah, sehingga kita harus mencari nilai lambdanya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara untuk mencari nilai lambda? Kita bisa mencari menggunakan variabel nilai K. Nah, ingat ya, kita punya nilai K sama dengan 2pi per lambda, konstanta gelombang. Di mana nilai K di sini tadi diketahui adalah sebesar 0,25 pi. 0,25 pi. Ini sama dengan 2pi per lambda. Nah, lambdanya kita coret, pi-nya kita coret, kemudian kita kali silang, lambda sama dengan kita ruas 2 per 0,25. Nah, seperti ini, atau sama dengan 200 dibagi 25. 200 dibagi 25 adalah sebesar berapa? 200 dibagi 25 adalah sebesar 8 ya. Itu sebesar 8 cm. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam persamaan tadi, sama dengan 1/4 dikali lambdanya sudah 8. Sehingga jarak simpul dan perut berdekatan adalah sebesar 2 cm. Nah, seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh soal bagaimana cara untuk menentukan letak simpul perut berdekatan. Itu juga dengan mencari nilai lambdanya sebelumnya. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Baik, kita hapus dulu. Seutas senar panjangnya 2 meter. Jadi panjang talinya, panjang senarnya adalah 2 meter. Diikat salah satu ujungnya dan ujung lainnya digetarkan. Kalau dilihat dari kalimatnya, ini menunjukkan kalau gelombang stasioner yang dimaksud adalah gelombang stasioner ujung terikat ya. Gelombang stasioner ujung terikat. Sehingga terbentuk 5 simpul gelombang stasioner ujung terikat. Nah, sebelum kita berlanjut ke pertanyaannya, lebih baik kita gambar dulu ya. Bentuk gelombang stasioner ujung terikat dengan 5 simpul seperti apa. Baik, kita buat satu buah gelombang datang dulu. Kemudian ada gelombang pantul, kita pakai warna berbeda. Ini ada simpul 1, 2, 3, 4, atau 5 seperti ini ya. Baik, kita ulangi dulu pakai gelombang yang agak besar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Di gelombang datangnya, untuk gelombang pantulnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ingat bahwasanya gelombang stasioner ujung terikat itu adalah selalu berakhir pada atau berujung pada letak simpul ya, atau simpul pertama. Baik, ingat untuk gelombang stasioner ujung terikat selalu berujung pada letak simpul, yaitu simpul pertama. Nah, ini ada 5 buah simpul, anak 1, 2, 3, 4, 5. Kita anggap gelombangnya merambat ke arah kanan ya, sehingga gelombang pantulnya adalah merambat ke arah kiri, seperti itu. Nah, dari sini kita diminta mencari letak perut kedua dari ujung pantul. Nah, perut kedua ini tadi ada simpul pertama, ini adalah yang pertama ini adalah letak titik perut pertama, kemudian ini letak simpul kedua, sehingga sebelah sini adalah letak perut yang kedua. Nah, ada 2 cara untuk menentukan nilai perut yang kedua ini. Cara yang paling mudah itu adalah kita bisa menentukan lewat gambar. Jadi dari ujung simpul pertama ke perut kedua itu membentuk berapa buah gelombang. Nah, berapa buah lambda.
Nah, seperti itu. Kita lihat. Ini kita ukur ya. Simpul pertama ke simpul kedua. Begini adalah setengah lambda, gitu kan. Kemudian simpul kedua ke perut kedua itu adalah seperempat lambda. Sehingga setengah lambda atau 2/4 lambda ditambah seperempat lambda itu menjadi 3/4 lambda. Nah, sehingga untuk mencari letak perut kedua kita gunakan persamaan sama dengan 3/4 kali lambda. Seperti ini. Nah, karena untuk mencari perut kedua itu kita butuh variabel lambda, maka kita harus mencari lambdanya terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari lambda? Tadi di soal kita diberi data ya, anak bahwasanya panjang senar seluruhnya adalah 2 meter. Nah, sehingga kalau kita lihat ada 5 buah simpul 1, 2, 3, 4, 5 ini menghasilkan berapa buah gelombang penuh. Nah, kita ambil yang gelombangnya warna merah ya, gelombang datang ya. Ini ada 1, 2, berarti untuk N-nya banyaknya gelombang adalah sebesar 2 buah gelombang. Sehingga untuk mencari lambda itu adalah panjang talinya yang senarnya dibagi banyaknya gelombang. Seperti ini. Sehingga 22 adalah 1 meter. Untuk panjang lambdanya 1 meter. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang perut kedua tadi. Sehingga perut kedua sama dengan 3/4 dikali lambdanya 1. Sehingga jawabannya adalah 3/4 meter. Atau jadikan desimal menjadi 0,75 meter. Baik. Seperti ini anak caranya bagaimana untuk menentukan letak perut kedua pada gelombang stasiun ujung terikat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah cara yang termudah ya menurut Ustadz ya. Tapi kalau kalian masih bingung, kalian juga boleh menggunakan persamaan perut ya. Yang tadi mencari perut adalah sama dengan yaitu 2N plus 1 ya kan kali 1/4 lambda. Nah, jadi kita mencari perut kedua. Perut kedua maka N yang kita gunakan adalah angka 1. Sehingga kalau kita masukkan 2N plus 1 kali 1/4 lambda, yaitu 2 kali 1 plus 1, 3/4 lambda. Sehingga rumusnya sebenarnya sama saja gitu ya, untuk mencari perut kedua. Tentunya kita harus mencari lambda terlebih dahulu. Baik anak-anak, demikian latihan soal untuk mencari letak perut pada gelombang stasioner. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.